saya Cecilia Grimanaga dengan NIM 2403010 Saya salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi tentang teori feminisme. Yuk simak video sampai habis ya. Pada pembahasan materi teori feminisme, yang perlu kita ketahui paling utama ialah apa sih yang dimaksud dengan gender? Gender adalah konstruksi sosial perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki maupun perempuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya, dalam lingkungan berkeluarga, perempuan selalu bekerja untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam perspektif gender, hal dan tugas tersebut dapat dikendalikan dan dipertukarkan oleh keduanya. Jadi, menurut teman-teman, apakah kesetaraan gender itu penting? Ya, tentu saja. Kesetaraan gender itu penting demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengurangi terjadinya diskriminasi dan kekerasan yang terjadi yang dialami oleh kaum laki-laki, perempuan, dan non-biner. Misalnya, dalam dunia pekerjaan, perempuan harus mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dan menjadi pemimpin serta memperoleh upah yang seimbang dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan teori feminisme. Teori feminisme itu sendiri merupakan pendekatan yang menganalisis dan mengkritisi sistem yang menciptakan serta mempertahankan ketimpangan berdasarkan gender. Hal ini menganalisis bagaimana struktur sosial seperti keluarga, pendidikan, hukum, media, dan lain sebagainya yang dibentuk dan dijalankan sedemikian rupa sehingga memberikan keistimewaan atau privilege bagi laki-laki dan membatasi peran serta peluang bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Misalnya, dahulu laki-laki berhak untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menjadi permasalahan sampai saat ini. Muncullah tokoh nasional yang memperjuangkan hak wanita untuk berhak mendapatkan pendidikan yang setara, bersama, dan seimbang dengan kaum laki-laki, yaitu tokohnya Raden Ajeng Kartini. Dengan contoh yang telah dipaparkan, pasti teman-teman akan berpikir, apakah teori feminisme ini hanya berlaku untuk perempuan? Tentu tidak ya teman-teman. Feminisme tidak hanya berlaku untuk perempuan, melainkan feminisme merupakan gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan ketidakadilan yang terjadi. Misalnya, seorang laki-laki yang berprofesi sebagai perawat kesehatan dianggap tidak normal atau kurang maskulin. Feminisme mendukung pilihan hidup seperti ini karena setiap orang berhak menentukan perannya tanpa dihakimi oleh stereotip gender. Apakah kamu yang menonton video ini juga mempunyai pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Tentu pernah kan? Nah, saya sedikit menceritakan pengalaman saya mengenai situasi ketidaksetaraan gender yang pernah saya alami di lingkungan perkuliahan. Dalam sebuah diskusi kelompok, seorang mahasiswi menyampaikan pendapatnya dengan cukup tegas, namun ia langsung dianggap emosional dan terlalu dominan. Sementara ketika mahasiswa laki-laki berbicara dengan nada yang sama, ia justru dipuji karena berwibawa dan tegas. Apakah kamu yang menyaksikan video ini mempunyai pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, ceritakan yuk. Tanggapan saya dari sudut pandang feminisme dari kejadian tersebut bahwa feminisme mencerminkan bias gender dengan menilai perilaku terhadap seks atau jenis kelamin.
Feminisme mengkritisi standar ganda seperti ini karena perempuan seringkali dipaksa untuk bersikap lembut agar diterima, sementara laki-laki diizinkan menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan. Peran yang dijalankan oleh kaum laki-laki maupun perempuan mendominasi antara satu dengan yang lain dapat mempengaruhi dan memberikan impact negatif yang begitu besar dalam ruang lingkupnya. Hal ini akan menjawab pertanyaan teman-teman terkait apa itu patriarki dan bagaimana konsep dalam kehidupan nyata sehari-hari. Teman-teman, patriarki itu sendiri merupakan suatu sistem sosial di mana laki-laki mempunyai kekuasaan tertinggi dibandingkan dengan kaum perempuan dilihat dari berbagai aspek kehidupan, baik pada bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Misalnya, dalam lingkungan keluarga, laki-laki selalu dianggap sebagai pemegang keputusan. Namun hal ini, perempuan juga bisa dapat melakukan dan melaksanakan peran tersebut. Patriarki berkaitan erat dengan gender sebagai konstruksi sosial. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Telah saya jelaskan pada awal pembahasan bahwa gender ialah peran atau tanggung jawab yang dijalankan oleh laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh faktor budaya. Namun sampai saat ini juga masih banyak masyarakat yang mensalahartikan gender sebagai konstruksi sosial alami atau biologis yang merujuk pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Tentu teman-teman, pernyataan ini salah ya. Gender dan seks tentu berbeda. Seks merujuk pada konstruksi alami atau biologis atau juga biasa disebut jenis kelamin, dan gender ialah peran atau tanggung jawab yang dijalankan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebagai contoh, gender sebagai konstruksi sosial ialah anak laki-laki dan perempuan sejak kecil dibentuk untuk berperilaku sesuai ekspektasi gender masyarakat. Sebagai contoh kedua, gender sebagai konstruksi sosial, laki-laki dilarang menangis sebab dianggap tidak maskulin. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan beban ganda dan berikan contoh konkretnya? Teman-teman, beban ganda merujuk pada tuntutan terhadap perempuan untuk bekerja di sektor publik, kantor, industri, dan lain sebagainya, tetapi tetap bertanggung jawab atas kerja domestik. Ini menciptakan ketimpangan beban kerja antara perempuan dan laki-laki secara ekonomi tidak diakui, tetapi sangat vital bagi keberlangsungan masyarakat. Contohnya, ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai guru tetapi dituntut untuk mengurus rumah tangga tanpa bantuan pasangannya. Pertanyaan berikutnya, apa itu body politik dalam isu gender? Di lingkungan masyarakat masih menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah lembut. Body politik dalam isu gender merujuk pada cara tubuh, terutama pada tubuh perempuan. Dalam kelompok minoritas, gender menjadi arena perebutan kekuasaan, kontrol, regulasi oleh masyarakat, negara, agama, atau institusi lainnya. Misalnya, pemerkosaan dalam pernikahan tetapi tidak diakui sebagai kekerasan. Pips, jangan jenuh ya untuk mendengarkan sebab ada 2 pertanyaan lagi yang perlu kita selesaikan. Next, apa itu performalitas gender? Menurut Judith Butler, gender bukanlah identitas yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Dengan tidak sadar, membuka ruang bahwa gender bisa berubah, ditantang, bahkan dibongkar seperti perempuan vokal dan dominan yang sering diberi label tidak feminim. Untuk pertanyaan terakhir, nunggu ya? Yaps, coba jelaskan bagaimana teori feminisme telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang pendidikan, hukum dan kebijakan publik, pembangunan, serta budaya dan media. Jawabannya, teori feminisme dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aplikasi teori feminisme pada bidang pendidikan. Kurikulum inklusif gender
Sekolah dan universitas mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam mata pelajaran seperti studi mengenai kesetaraan gender dan seksualitas, serta adanya akses pendidikan maupun beasiswa khusus untuk perempuan seperti gerakan-gerakan Girls Education yang diadakan oleh UNESCO. Yang kedua, pada bidang hukum dan kebijakan publik. Pengaplikasian ini dalam kehidupan nyata dengan adanya undang-undang anti kekerasan berbasis gender. Banyak negara telah mengesahkan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kesetaraan kerja. Bahkan ada juga kebijakan cuti melahirkan dan cuti ayah yang mendorong tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak. Dalam politik, kesetaraan juga perlu diterapkan baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama di parlemen atau affirmative action. Contoh nyata di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dengan kelompok feminis. Next, selanjutnya, pada aspek yang ketiga ialah aspek pembangunan. Pada aspek pembangunan dapat didorong dengan proyek pembangunan kini diwajibkan menilai dampak terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda atau gender mainstreaming. Pembangunan memberikan dampak pada bidang ekonomi tanpa kita sadari. Upaya tersebut dengan pemberdayaan ekonomi perempuan seperti program UMKM, pelatihan kewirausahaan, dan akses kredit untuk perempuan. Dan yang terakhir, pengaplikasian pada bidang budaya dan media seperti representasi perempuan dalam media dengan dorongan secara beragam serta kritik terhadap objektifikasi perempuan dalam film, iklan, dan musik. Misalnya, film dan serial seperti The Handmaid's Tale atau Uni, film Indonesia yang membawa tema feminis ke publik luas. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.